Shelly Ananda hanya tertunduk saat suaminya Gibran Rakabuming Raka menjelaskan tentang kontroversi asam sulfat untuk ibu hamil kepada wartawan di Jakarta, Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023. Shelly, yang suaminya mencalonkan diri sebagai wakil presiden bersama Capres Prabowo Subianto itu, lebih banyak menundukkan wajah saat Gibran ditodong wartawan untuk menjelaskan asam sulfat di kawasan GBK. Sebelum wartawan bertanya soal asam sulfat, Shelly tampak berjalan di belakang Gibran sembari sesekali melempar senyum pada warga yang menyapa. Setelahnya ia masih berjalan dengan tatapan ke depan saat Gibran diwawancarai. Tetapi ketika wartawan mulai bertanya soal asam sulfat, Shelly langsung menundukkan wajahnya sembari memegang bibir. Hampir di sepanjang wawancara, Ibu Yan Etes itu tampak menundukkan wajah sembari berjalan di belakang Gibran sang suami. Ia menengadahkan wajah, ketika wartawan mulai beralih ke pertanyaan lain. Dalam wawancara itu, Gibran akhirnya minta maaf soal asam sulfat. Ia mengaku keliru dan bermaksud berbicara soal asam folat sebagai nutrisi ibu hamil untuk mencegah stunting. Mas, kemarin lagi disorot Mas di media sosial, gara-gara Mas Gibran salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil, ini jadi sorotan. Apa sih kemarin saya sebutnya? Asam sulfat yodium Mas. Salah ya? Mendengar jawaban itu, Gibran langsung menyampaikan permohonan maaf. Iya Mas, itu salah Mas. Itu kan jadi sorotan itu Mas. Oh, oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Kemudian, awak media kembali menanyakan pernyataan apa yang seharusnya disampaikan Gibran terkait program untuk ibu hamil. Alih-alih menjawab, Gibran malah bertanya balik. Harusnya apa tuh Mas kalau bukan asam sulfat? Di sananya apa? Salah satu jurnalis kemudian membantu Gibran dengan menjawab asam folat. Setelah itu, putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersebut baru bisa menjawab. Asam folat. Akhirnya, Gibran menyadari bahwa apa yang ia ucap itu keliru. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam folat. Ini jadi sorotan. Sorry ya. Maaf, mohon dikoreksi. Tapi ini jadi kayak itu loh Mas, pesimis masyarakat karena Mas Gibran salah sebut. Oh ya, dengan kemampuan. Biar warga yang menilai ya. Kontroversi asam sulfat dimulai ketika Gibran berbicara dalam dialog dengan sejumlah influencer di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 3 Desember tahun 2023. Yang dibahas adalah Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkannya, Gibran menganggap penting untuk menyiapkan generasi masa depan sedari dini. Karena itu, Gibran dengan pasangan capresnya yakni Prabowo Subianto telah menyiapkan sejumlah program di Pilpres 2024. Salah satunya ialah pembagian susu gratis bagi para pelajar. Lalu, keduanya juga menyiapkan kartu Indonesia Sehat KIS khusus ibu dan anak. Kartu itu sengaja dibuat Gibran untuk dapat memonitor tumbuh kembang anak bahkan ketika masih di dalam kandungan. Soalnya dari usia remaja, yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat yodiumnya terpenuhi enggak ketika anaknya lahir sampai. Untuk diketahui, asam sulfat diketahui merupakan sejenis bahan kimia, umumnya digunakan untuk pembuatan baterai, atau bisa menjadi bahan baku proses pembuatan pupuk.